Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia yang terbesar ini, nikmatul imani wa nikmatul Islam, yang menghiasi hati-hati kita, dan Allah menciptakan kemauan dan petunjuk pada diri-diri kita yang menyebabkan kita bisa sampai di tempat yang paling dimuliakan ini. Ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah tempat yang bernama masjid. Wa syarrul biqa'i aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah, pasar. Jadi tempat yang paling dicintai adalah masjid. Tempat yang paling dibenci itu pasar. Tapi tidak ada hukum fikihnya yang mengatakan bahwa kalau demikian haram hukumnya masuk pasar. Itu untuk sekedar membandingkan bagaimana situasinya masjid dengan situasinya pasar, pusat-pusat perbelanjaan. Jauh betul bedanya itu, Pak. Di mana ketika kita berada di masjid, memang kita terkondisi untuk menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik-baik. Kalau di pasar itu ada, semua pembicaraan ada, Pak. Mulai orang yang paling bertakwa ada di pasar, orang yang paling buruk semua ada di tempat itu. Tapi kita masuk masjid ini adalah merupakan hasil seleksi dan pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka pantas kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat petunjuk ini. Baik jamaah sekalian, kurang lebih mungkin ya 30 sampai 40 menit ke depan kita akan mengetengahkan materi, yang mana pada subuh kali ini kita akan memilih satu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina. Inilah ayat yang akan menjadi bahasan kita pada subuh kali ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa
akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai konsekuensi ujian kehidupan, fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kalian semuanya ini, apapun latar belakang kalian, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengatakan wa ilaina turja'un, kalian akan dikembalikan. Maksudnya mau tidak mau, ridha tidak ridha, akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan setiap amalan-amalan perbuatan mereka. Langsung kita masuk dalam penjelasan ayat ini jamaah sekalian. Di sini dikatakan akkada subhanahu wa ta'ala adama khuludi basharin fi hadhil hayah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang tidak kekalnya kehidupan ini dalam kehidupan dunia ini. Itulah makna daripada kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mengalami yang namanya kematian. Ay kullu nafsin awjadaha Allah tabaraka wa ta'ala fi hadhil haya satadhuqu mirarata nuzuli mauti biha. Penjelasan lebih jauh dikatakan setiap yang bernyawa yang Allah adakan, yang Allah hadirkan di atas permukaan bumi ini, maka endingnya pada akhirnya dia akan merasakan yang namanya kematian. Kalau penulis buku tafsir ini menggunakan istilah satadhuqu mirarata nuzulil mauti biha. Apa itu mirara? Akan merasakan pahitnya kematian. Ini menggunakan kata-kata pahit menunjukkan bahwa memang yang namanya kematian itu, Pak, sesuatu keadaan yang menakutkan. Tidak ada di antara kita yang merasa siap bagaimanapun persiapan kita. Andaikan ada di antara kita ini yang ibadahnya begitu bagus, tiba-tiba dikatakan padanya, ini contoh saja, kamu itu besok sudah siap-siap kok, sudah mau dicabut nyawamu, akan datang malakul maut. Iya, disebutkan jam sekian. Yang tadinya kita mau pergi ke kebun, mau pergi ke Malino, mau pergi ke mana, tiba-tiba berubah jadwal kegiatan kita, Pak. Kira-kira kalau ada di antara kita di sini dikatakan besok bapak meninggal, iya, nah besok juga ada jadwalnya mau pergi jalan-jalan ke Singapura, mau pergi belanja-belanja, langsung itu buyar semua itu, Pak. Langsung berubah jadwal kita, tiba-tiba ke masjid. Di masjid sholat duha, di masjid berzikir, di masjid baca Quran. Masalahnya besok mau meninggal. Tapi ada orang-orang soleh dahulu, Pak, yang dikisahkan
andaikan dikatakan padanya, wahai bapak, besok itu Anda akan meninggal dunia, akan datang dijemput oleh malakul maut. Saking tersusunnya dia punya jadwal-jadwal apa-apa yang mesti dia kerjakan dalam hidupnya ini, tidak ada yang berubah walaupun dikatakan padanya besok bapak akan meninggal. Jadi kalau ada di antara kita ini yang dikatakan besok ia meninggal, terus tidak ada yang berubah jadwalnya, itu berarti manajemen waktu kita ini sudah mantap, Pak. Iya. Saya kalau tiba-tiba dikatakan, Ustadz, besok itu kita meninggal pas jam 8 pagi, oh, langsung berubah saya punya jadwal. Ya, itu indikasi bahwa memang yang namanya kematian ini sesuatu yang menakutkan. Sampai orang-orang soleh pun, sampai orang-orang yang kita anggap sebagai orang soleh yang banyak perbekalannya, yang namanya kematian itu sesuatu yang menakutkan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah perbekalan ketakwaan. Ini kalau kita baca ini ayat, Pak, ternyata awalnya itu berbicara tentang perjalanan ibadah haji. Ini ayat terakhir yang saya baca. Al-hajju ashhurum ma'lumatun faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apa makna daripada wa tazawwadu yang pertama, berbekallah, persiapkan perbekalan? Karena ayat ini bercerita tentang perjalanan ibadah haji. Yang namanya perjalanan secara umum, baik perjalanan ibadah haji atau perjalanan apa saja, itu memang sudah merupakan tabiatnya. Memang kalau orang musafir itu harus mempersiapkan perbekalan. Asal namanya musafir harus mempersiapkan perbekalan. Makanya Allah katakan wa tazawwadu. Persiapkan memang perbekalan. Kemudian Allah mengatakan fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah perbekalan ketakwaan. Kata ulama, di sini ada isyarat bahwa kalau Allah mengingatkan pentingnya untuk kita mempersiapkan perbekalan, padahal perjalanan ini adalah perjalanan di dunia, musafir, yaitu dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah mengatakan wa tazawwadu. Tapi kemudian setelah itu Allah mengatakan, dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah perbekalan ketakwaan. Ini ada isyarat bahwa ada lagi perjalanan selanjutnya yang jauh lebih melelahkan, memelitihkan, yaitu perjalanan dari dunia menuju akhirat. Ini perjalanan yang paling melelahkan. Sedangkan perjalanan dunia ini adalah perjalanan yang melelahkan, Pak. Rata-rata kalau kita musafir, ada saja kesulitan yang kita dapatkan. Maka seakan-akan Allah mengatakan, apalagi perjalanan menuju akhirat, itu perjalanan yang paling melelahkan. Makanya pantas Allah mengatakan, apa perbekalan yang paling ideal untuk menuju ke sana, yaitu at-taqwa. Kalau di dunia ini perbekalan kita perbekalan fisik, Pak. Pakaian, alat komunikasi, uang, makanan, minuman, itu perbekalan kita di dunia. Tapi perbekalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala bukan lagi perbekalan yang berupa fisik. Satu-satunya yang menemani kita berupa fisik, Pak, adalah kain kafan saja. Itu pun akan hancur. Tidak ada yang tersisa terkecuali, kata Nabi, yatba'ul mayyita thalath. Yang mengikuti orang mati itu ada tiga. Kalau sudah meninggal.
dia akan diantar oleh keluarganya, handai tolannya, kolega-koleganya. Yang kedua, dia akan diantar oleh hartanya. Kalau umpamanya dia punya sekian mobil, kita ini mau mengantar, pakai semua mobilnya untuk mengantar ke kuburan. Itu diantar oleh hartanya. Yang ketiga, akan diantar oleh amalnya, akan ditemani oleh amalnya. Kata Nabi, dari tiga ini akan kembali dua dan akan menemani satu. Akan kembali pengantarnya, Pak. Lihat kemarin itu kejadian ownernya palu basah serigala, ada itu viral. Ya, semoga Allah ya merahmati yang kembali. Meninggal kodong istrinya, meninggal anaknya. Iya, saya yakin suaminya itu yang selamat, saya yakin pasti dia antar itu ke kuburan kemarin itu. Iya. Tapi apa dia masuk kuburan juga saking setianya sama istrinya? Biar bagaimana cintanya, Pak, sama keluarganya, dia akan tetap kembali. Dia akan tetap kembali. Ya, tunggu-tunggu mi 2-3 bulan, 4 bulan, beristri lagi. Begitulah kehidupan dunia ini. Akan kembali hartanya. Tidak mungkin ada mobilnya di situ yang diparkir di kuburan. Akan dikembalikan. Iya, fayabqa wahid. Akan tinggal satu saja yang menemani. Amalan kita ini hanya salah satu di antara keduanya. In khairan fa khairan. Kalau amalan itu amalan yang baik, maka yang menemaninya adalah amalan yang baik. Demikian sebaliknya, kalau amalan itu ada amalan buruk, maka yang menemaninya adalah amalan buruknya. Maka itu sedikit saya komentari kenapa penulis tafsir ini mengatakan setiap yang memiliki nyawa itu akan merasakan pahitnya kematian. Seorang ulama tafsir juga, ya, bagus juga ini Pak, kalau pengurus masjid kasih materi itu Ustadz. Jadi ini sebenarnya ayat ini pesanannya pengurus masjid. Akhirnya alhamdulillah gara-gara dikasih materi, saya baca beberapa buku tafsir. Andaikan tidak dikasih, tidak aku baca. Alhamdulillah. Seorang ulama tafsir, Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, menggunakan istilah wa kullu ka'sin yashrabuh. Kematian itu adalah minuman atau gelas yang pasti setiap orang akan meminumnya, Pak. Ya, kalau seperti kopi, teh, tidak setiap orang meminumnya, Pak. Ya, ada orang suka air putih saja. Ya, tapi kalau yang namanya kematian ini setiap orang akan meminumnya, akan melewatinya. Mau ridha, mau siap, mau tidak siap. Ya. Dan malakul maut ini adalah petugas yang tidak pernah kompromi. Tidak pernah kompromi, Pak. Iya. Beda kalau petugas di dunia ini, Pak. Kalau petugas di dunia ini, mungkin dia kasih bahaya, tapi kita kasih lihat, bilang, ini. Dia bilang, boleh kalau begitu. Ya, berapa? Tidak jadi, Pak. Mungkin sogok itu kalau malakul maut. Berapa kita mau sogokkan malakul maut? Bilang, jangan dulu belum pikir selesai ini, baru-baru ki pengantin baru ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap akan merasakan kematian. Fa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Iya, saya rasa
di antara alat transportasi Pak yang kita tahu yang tidak menjadi kebiasaan menunggu kita. Mungkin seperti kalau kita mau naik pesawat Pak. Kalau kita orang-orang biasa ini, kalau kita terlambat itu Pak, kita ditinggalkan. Iya, saya pernah mengalami Pak, mau ke Kendari. Saya tertahan itu di Simpang 5 itu di sebelum masuk bandara. Oh, antrinya panjang dari tol. Pas saya sampai di bandara Pak, baru saya mau lapor. Nah, bilang petugasnya, coba Bapak keluar, itu pesawatnya masih ada itu, baru begini. Saya bilang, masa mama kurang tidak nak tunggu Kak? Ya. Ya. Jadi tidak tunggu saya Pak. Iya. Terpaksa saya beli tiket lagi, hangus. Tapi kalau pejabat Pak yang terlambat, Pak Gubernur kah, Pak Bupati kah, masih bisa dikode-kode Pak Bupati nih, ya Pak Gubernur. Ya, makanya dikatakan, ya para penumpang sekalian, ya ada keterlambatan sedikit begini-begini. Mungkin ada pejabat yang ditunggu. Ya. Tapi kalau yang namanya kematian, namanya malakul maut. Ya, yang kau dulu. Pak Jokowi ini yang jangan dulu Pak Jokowi. Ya. Masih mau kok? Tidak ada Pak. Tidak ada yang dibedakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian selanjutnya, karena kita ada diskusi ini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Nah, ini yang perlu kita tahu ini. Apa yang dimaksud dengan Allah akan menguji dalam kehidupan kita ini dengan keburukan dan kebaikan. Di sini dikatakan wa nakhtabirukum fi hadhil hayati bi alwanin minan ni'ami wa bi alwanin minal mihani. Maksudnya keburukan dan kebaikan, Allah akan menguji kita dalam kehidupan dunia ini dengan berbagai macam situasi. Dengan berbagai macam situasi, Allah akan menguji kita dengan kenikmatan, sebagaimana Allah akan menguji kita dengan musibah. Jadi yang dimaksud dengan kebaikan itu sesuatu yang kita senangi. Kita dapat harta, kita dapat rezeki. Itu adalah al-khair. Apa dalilnya bahwa al-khair itu maksudnya kenikmatan-kenikmatan duniawi? Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu terhadap yang namanya al-khair itu benar-benar sangat cinta, benar-benar sangat senang. Ini kalau kita faham susunannya ini, kata-kata ini Pak, wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu sangat cinta yang namanya al-khair. Kan khair itu biasa kita artikan kebaikan Pak, al-khair. Tapi al-khair dalam konteks ayat ini maksudnya adalah harta. Maksudnya adalah harta. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian sangat cinta terhadap harta itu dengan kecintaan yang bersusun-susun. Coba bayangkan itu. Dengan kecintaan yang bersusun-susun, dan itu memang benar Pak. Ya, itu memang benar. Kalau dikatakan, ada bisnis sana, oke, gimana? Ada investasi begini, oke. Berapa yang dibutuhkan? Semua kita ini selalu welcome kalau urusan bisnis. Tapi kalau kita katakan, sudah masuk waktu asar, bilang, dua mikir. Jadi, ini menunjukkan bahwa yang namanya kehidupan dunia ini
adalah kehidupan yang tidak pernah memuaskan. Maka Allah mengingatkan kita dengan mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Apa terjemahan bebasnya itu? Ya, kembali kepada kita masing-masing. Seakan-akan Allah mengatakan, Bahrun, kau mau mati itu. Coba kita ambil ayat ini sebagai sebuah prinsip. Kembalikan pada diri kita. Sebut nama kita masing-masing. Iya. Di saat sudah dikumandangkan azan, ya, kita masih malas-malasan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mau kau mati itu. Iya. Sudah dikumandangkan azan Jumat, iya, belum ditutup tokonya. Mau kau mati itu. Iya. Jadi begitu caranya Pak mentadaburi ayat. Ya. Tidak berarti bahwa ayat itu difahami sangat mendalam, yang biasa-biasa saja, yang sederhana saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita ini akan merasakan yang namanya kematian, dan Allah akan menguji kita dalam kehidupan ini dengan berbagai macam situasi. Linara atashkuruna indan ni'mah wa tasbirun innal mihan. Agar Allah melihat apakah kalian bersyukur ketika mendapatkan nikmat, atau adakah Anda bersabar ketika mendapatkan musibah. Jadi semua keadaan ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kadang-kadang Pak nanti merasa diuji kalau diuji dengan musibah. Ujian kikodong itu, ya, tabrakan mobilnya. Dapat ujian kodong itu, meninggal keluarganya. Jarang-jarang dia akan kita mengatakan, dapat ujian kodong itu, baru-baru beli mobil baru. Jarang-jarang kita bilang begitu. Ya, rata-rata kita katakan ujian itu dalam musibah, sesuatu yang kita tidak inginkan. Tapi sesungguhnya baik senang ataupun susah, dua-duanya adalah ujian. Itulah makna daripada asyar wal khair. Asyar yang arti letterleknya adalah keburukan, maksudnya sesuatu yang kita tidak. Maka ketika Allah menguji kita dengan kesenangan, ujiannya, pasangannya adalah bersyukur. Pasangannya adalah bersyukur. Ketika Allah menguji kita dengan musibah, maka pasangannya adalah sabar. Jadi passwordnya kehidupan ini Pak sebenarnya dua saja. Ya, kata kuncinya hidup ini dua saja Pak. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Gampang sekali kalau begitu. Dua aja Pak. Dalam kehidupan kita ini dua saja. Jadi kalau kita jalan Pak, seakan-akan itu syukur, sabar, syukur, sabar. Ya. Pas kita jalan, ya, kita main HP jalan, tiba-tiba ada transfer masuk, syukur. Ya. Baru-baru syukur, tertumbuk kaki, sabar. Syukur, sabar, syukur, sabar. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Dan semua dua keadaan ini jamaah sekalian, bagi Allah tidak ada bedanya. Ada orang yang diuji dengan kenikmatan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada orang yang diuji dengan kenikmatan, diuji dengan harta, diuji dengan jabatan, diuji dengan kedudukan. Dia gagal. Dia gagal. Ya. Ada lagi saya lihat di medsos itu Pak. Ini orang sudah mau minta pensiun, masih suka menjelek-jelekkan orang. Ya, ada saya lihat di medsos kemarin. Proyek gagal bernama Jokowi. Wih, saya bilang ini orang sudah mau kodong selesai. Kok jelek-jelekkan lagi? Ya biarkanlah akan terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya diuji dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada saatnya kita lapang, ada saatnya kita sempit, ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita kaya,
ada saatnya kita miskin, ya, ada saatnya kita senang-senang, ada saatnya kita sengsara. Semua ini merupakan keadaan yang pasti kita akan alami dalam kehidupan kita ini. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami akan pergilirkan dalam kehidupan manusia. Iya. Kita yang merasakan mungkin musibah hari ini, jangan terlalu lama larut dalam musibah itu. Allah akan ganti musibah itu dengan kesenangan. Anda juga yang berada di puncak kekuasaan, di puncak kedudukan, jangan lupa daratan. Ya, ada namanya pensiun, ada namanya akan berakhir, ada namanya purna tugas. Biar kau masih mau, tidak bisa lagi. Kalau kau mau, rakyat akan melawan. Itulah kehidupan dunia ini, Pak. Kita diuji dengan berbagai macam. Nah, sekarang ini adalah tergantung bagaimana pensikapan kita pada setiap keadaan itu. Ketika nikmat itu kita sambut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sesuatu yang tidak mengenakkan itu kita sambut dengan kesabaran, maka inilah sesungguhnya hamba yang ideal. Ini sesungguhnya hamba yang ideal, yang dapat memadukan dua kata kunci tadi itu, asyukru wassabar. Jadi kita ini jamaah sekalian, kembali pada diri kita. Kalau kita memprediksi diri kita ini adalah orang yang insya Allah bisa bersabar dengan karunia yang Allah berikan pada kita, banyak-banyaklah meminta dan berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku karunia rezeki. Kenapa? Karena dia bisa mensyukuri nikmat dan karunia itu. Iya. Tapi kalau seandainya Allah memberikan kita karunia nikmat rezeki, ya, tapi ternyata banyak hartanya, banyak uangnya, banyak asetnya, tapi tidak pernah tuh dia nyumbang-nyumbang, tidak pernah tuh dia sedekah-sedekah ke Masjid Darussalam. Berarti robaki kita punya doa, Pak. Rubah. Tidak cocok kita menjadi orang yang kaya. Karena ternyata diberikan kekayaan oleh Allah, tidak pintar bersyukur, tidak nak keluarkan zakatnya, tidak infak-infak, tidak sedekah. Rubah. Ya Allah, jadikan aku orang yang biasa-biasa saja kodong. Tidak usah terlalu banyak hartaku. Ada ki pernah berdoa begitu, Pak? Ya Allah, stop dulu ini kodongin, ya, rubah. Nampaknya saya tidak mampu bersyukur. Boleh juga berdoa dengan doa, ya Allah, ya, jangan terlalu banyak kodong kau kasih rezeki saya berupa materi ini, karena aku tidak mampu mensyukuri. Kalau begitu, ketika dikasih kemelaratan, serba tidak berkecukupan, hanya dibutuhkan sabar. Jadi ada orang yang kaya, saya tidak mampu bersyukur. Sudah. Kalau begitu, pilih yang biasa-biasa. Resikonya bersabar. Iya. Jadi, jangan meminta, ya Allah, jadikan aku orang biasa-biasa. Tapi setelah dia melarat, setelah dia bagaimana, ternyata dia moro-moro. Kalau aku rasa nih, banyak itu berarti harus kita, Pak. Jadi menjadi orang yang memiliki ujiannya pertama, Pak. Saya mau cerita begini. Pertama sebenarnya kita itu manusia, Pak. Ketika kita tidak punya, maka ternyata ujiannya ketika kita tidak punya itu berat, Pak. Ketika kita tidak punya. Coba bayangkan kalau orang punya, kita tidak punya. Beli di sebelah, mau tahu nggak kau dong? Beli lagi mau tahu nggak kau dong? Itu pasti ujiannya berat ketika kita tidak punya.
Maka akhirnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki, Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban. Karena kita tidak merasa nyaman ketika kita tidak punya. Maka akhirnya Allah berikan kita. Akhirnya Allah berikan kita. Mohon maaf Pak, ada jamaah kita di sini yang lolos jadi anggota dewan? Ada? Iya. Jadi ketika Bapak yang lolos jadi anggota dewan, ketika belum jadi anggota dewan dulu itu kan mau sekali jadi anggota dewan. Jadi latihan ketika kita belum punya, itu ada latihannya. Sekarang ketika Bapak terpilih, itu artinya Bapak memiliki jabatan dan kedudukan. Ketika kita memiliki ternyata membutuhkan juga latihan Pak. Namanya latihan memiliki. Latihan memiliki. Ketika kita belum punya, butuh latihan. Ketika kita punya, latihan memiliki. Apa ujiannya di situ Pak? Ketika kita memiliki, kita harus latihan belajar untuk melepaskan sebagian. Jadi itu 3 saja. Latihan ketika kita tidak punya, latihan ketika kita punya, dan ketika kita punya, latihan melepaskan. Iya. Ada orang Pak, yang ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, nah memang ini titipan dari Allah, ambil semua, sini aku semua. Iya. Tapi begitu ada orang yang tidak menyadari tentang titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, persis seperti Qarun. Umatnya Nabi Musa itu Qarun Pak. Berapa kekayaannya itu Qarun Pak? Kunci gudangnya saja tidak mampu dipikul oleh satu orang Pak. Kuncinya itu gudangnya, saking banyaknya asetnya. Ketika dimintai sedikit, dia bilang, enak saja kau datang, kita ini yang setengah mati baru kau mau anu. Nah, itu kan bisa begitu Pak. Ini artinya orang tidak lulus dalam memiliki. Tidak lulus dalam memiliki. Ada orang Pak dalam sebuah acara, sumbangan untuk menebardai ke seluruh Nusantara, membutuhkan dana yang miliaran. Anggota dewan itu mengatakan, insya Allah Ustaz, ya, gajiku bulan depan 40 juta, insya Allah saya sumbangkan untuk transportasinya dai. Baru juga saya tahu, banyak paling gajinya kalau yang anggota dewan di, Masya Allah, bagaimana kalau saya punya uang 40 juta itu? Tapi bagi beliau tidak ada masalah, latihan memberikan. Makanya kita dalam mensuasanakan diri ini jamaah sekalian, itu memang perlu untuk kita latihan. Kadang-kadang perlu kita untuk menutup mata, serahkan semuanya, karena memang wa innahu lihubbil khairi syadid. Yang terakhir Allah katakan wa ilaina turja'un. Kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dalam keadaan mempertanggungjawabkan setiap amalan perbuatan kita, setiap yang Allah berikan kepada kita. Apa contoh minimal dimintai pertanggungjawaban itu? Adalah Ibnu Umar pernah mendapatkan segelas air sejuk Pak. Iya. Apalagi zaman itu kan tidak selamanya kita mendapatkan minuman yang dingin. Ibnu Umar pernah meminum seteguk air. Masya Allah, hilang dia punya rasa dahaga. Ketika dia merasa puas, Nabi bacakan ayat ini yang kita hafal Pak. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Betul-betul kalian akan ditanya tentang setiap nikmat yang Allah anugerahkan pada kalian. Jadi Nabi bacakan itu ketika Ibnu Umar dapat air segelas yang sejuk. Masya Allah, kalau kita Masya Allah, sauna kurasa. Kopi, teh yang Bapak sementara nikmati sekarang ini, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tapi alhamdulillah, kalau teh itu kita nikmati sambil mendengarkan pengajian, maka insya Allah
apa yang kita makan, apa yang kita minum itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah sekalian, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua pertanyaan ke Ustaz, ini tidak banyak yang saya tanyakan. Masalah nikmat dengan, maksudnya mana lebih besar pahalanya, kesulitan dengan kesulitan dengan Kenikmatan. ya kenikmatan. Oke. Kesusahan dengan kebaikan begitu Ustaz. Oh iya. Mana lebih besar pahalanya? Iya. Ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi saya kasih langsung contoh konkretnya, Pak. Ada dua nabi yang satu diuji dengan kenikmatan yang sempurna. Dia kaya raya, dia nabi, dia juga sebagai raja. Tahu siapa beliau? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Inilah manusia yang Allah berikan karunia yang sempurna. Nabi. Kemudian dia raja. Kemudian hartanya tidak usah dihitung. Iya. Bayangkan itu ketika Ratu Balqis akan berkunjung ke istananya Nabi Sulaiman, Allah perintahkan kepada makhluk jin itu untuk memindahkan itu istananya Ratu Balqis dan disandingkan sebagai pintu gerbang sebelum masuk ke istananya Nabi Sulaiman. Quran menceritakan Nabi Sulaiman mengatakan, siapa di antara kalian kira-kira yang mampu memindahkan itu, Pak? Belum pernah ada yang terjadi sebelumnya dan sesudahnya, Pak. Ya, gedung dipindahkan. Belum ada pengiriman paket sekarang ini. Bilang ada rumahku mau kukirim ke Jakarta, belum ada, Pak. Ya, pengiriman sekarang yang tercepat itu adalah pengiriman informasi, WA dan semacamnya. Tapi di zaman Nabi Sulaiman, siapa yang mampu untuk memindahkan itu? Dia bilang itu yang punya ilmu. Saya dengan izin Allah memindahkan sebelum engkau berdiri tempat dudukmu. Yang satu mengatakan terlalu lama itu bos. Sebelum ia berkedip matamu. Ya. Maka langsung Nabi Sulaiman melihat sudah ada di depannya. Makanya dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, berikan aku hidayah untuk bisa mensyukuri kenikmatanmu ini. Iya. Nabi Sulaiman memahami bahasa burung, Pak. Ya. Jadi kalau ada burung, Pak, yang kita tidak tahu apa maunya, panggil Nabi Sulaiman. Dia terjemahkan, oh ini maunya. Iya. Yang kedua, Nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemelaratan. Kita tahu ternyata Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji dengan kemelaratan. Dia sendiri sakit-sakitan sampai semua ulat-ulat itu menggerogoti badannya. Bayangkan. Tinggal bahagian lidahnya saja yang tidak digerogoti oleh ulat, karena itu permintaan khusus. Ya Allah, kalau bisa kau dong
Jangan sampai saya punya lidah ini digerogoti juga oleh ulat, karena saya tidak mampu lagi berzikir kepadamu kalau modal lidah ini, lisan ini. Ya, tapi yang lainnya aku terima dengan ridho ya Allah. Mati keluarganya, akhirnya dijauhi oleh banyak orang, disingkirkan, diasingkan, baunya yang tidak mengenakan, sampai diuji seperti itu. Jadi satu yang diuji dengan kenikmatan, satu yang diuji dengan kemeratan. Tapi apa kata Allah pada dua hamba ini? Sama uji apa? Sama pujian Allah pada dua hambanya ini. Dua kali Allah mengulang. Yang pertama pada Nabi Sulaiman yang diberikan nikmat yang tak terhingga, Allah katakan ni'mal 'abdu innahu awwab. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Dia adalah sebaik-baik hamba, seideal-ideal hamba kami, karena dia adalah orang yang banyak kembali kepadaku. Awwab, banyak kembali kepadaku. Jadi saat dia mendapatkan nikmat itu, dia banyak kembali, dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Nabi Ayub, itu juga yang Allah ulang, ni'mal 'abdu innahu awwab. Dia adalah hamba kami yang paling ideal. Dia orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada perkataan seorang tabi'in, kalau tidak salah Al-Hasanul Basri namanya, dia mengatakan, ketika aku mengetahui bahwa syukur dan sabar itu sama kedudukannya di sisi Allah. Nah, ini yang berkaitan dengan pertanyaan tadi. Ketika syukur dan bersabar itu sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka andaikan bisa aku diberikan pilihan, maka aku lebih memilih Allah memberikan nikmat dan aku syukuri daripada Allah memberikan musibah tapi saya sabar. Dan saya rasa kita sama semua itu, Pak. Tidak ada di antara kita mengatakan, ya Allah kasih saya musibah supaya saya sabar. Ya, semua kita minta, ya Allah kasih saya rezeki supaya saya syukur. Nah, ternyata sudah ada kalangan salaf yang pernah mengatakan, ketika syukur dan sabar itu kedudukannya sama di sisi Allah, jadi sama pahalanya di sisi Allah, Pak. Ya, ketika kita mendapatkan nikmat betul-betul mensyukuri, ketika mendapatkan musibah betul-betul bersabar, sama. Cuma kita sebagai manusia ini, andaikan diberikan pilihan, kita lebih pilih Allah berikan nikmat, kemudian kita syukuri. Ya, ada transferan masuk, masya Allah, saya bersyukur ya Allah. Ya, menikah lagi. Bagi bapak-bapak nikmat, tapi bagi ibu-ibu musibah. Nah, kira-kira bagaimana mempertemukan antara nikmat dan musibah itu? Tergantung siapa yang kuat doanya. Iya. Kalau ibu-ibu yang kuat doanya tidak jadi bapak menikah. Tapi kalau bapak yang lebih kuat doanya jadi. Maka itu semua ujian. Di satu sisi ada yang memberikan nikmat, di satu sisi ada yang diberikan musibah. Maka intinya bagi Allah syukur dan sabar itu sama. Tinggal bagaimana kita ini bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Allahumma ya ruzuqni rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Demikian Pak, wallahu a'lam. Masih ada lagi? Iya, satu lagi. Iya. Allah buka ayatnya ini dengan suyyina linnasi Hubbus syahwat. ya. Kemudian ada wal kanatiri mukantar. Iya. Sesuai dengan bahasannya Ustadz tadi. Iya. Ya, harta yang bertumpuk. Iya. Tetapi di akhir ayat Allah sampaikan Wallahu indahu husnul thawab. iya, walau indahu husnul ma'ab. Ustaz, di Indonesia, saya tidak tahu di tempat lain. Di Indonesia
seakan-akan ini suyyina linnasi, mengalir saja buat manusia, buat kita ini yang ada di, tidak dicari, tapi mengalir. Allah kasih mengalir. Contoh, suyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa, seakan-akan mengalir saja. Tetapi di akhir ayat ini seakan-akan kita diberi beban. Sesungguhnya kebaikan itu tempat kembali yang terbaik. Seakan-akan sangat berat untuk meraih itu. Pertanyaannya Ustadz, apa yang harus kita lakukan antara zuyyina linnasi ini tadi dengan ayat yang terakhir, tempat kembali ke Allah itu sesungguhnya yang lebih baik? Iya. Terima kasih Ustaz. Jadi yang asal adalah mencari penghidupan. Yang mengikut itu adalah urusan duniawi. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah akan keridhaan Allah tentang urusan akhiratnya. Ketika berbicara tentang urusan keduniaan, cukup Allah sekedar mengingatkan dengan mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan karena kau fikir tentang akhirat terus, akhirnya engkau tidak menjalankan kewajibanmu sebagai seorang kepala rumah tangga. Ya. Jadi karena dia ingat kematian terus, saya tidak pergi kerja itu, saya mau ke masjid saja terus. Ya, akhirnya anak istrinya tidak makan karena dia berpikir tentang akhirat terus. Ya, itu salah. Jadi ada keseimbangan dalam kehidupan ini. Dan hebatnya Islam ini, Pak, seluruh kegiatan seorang muslim itu selama itu merupakan tidak ada pelarangannya, tidak ada pelanggarannya, semua masuk dalam makna ibadah. Kata ulama membuat definisi tentang ibadah, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu, konsep ibadah itu bagi seorang muslim adalah setiap perkataan, setiap perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, itu semuanya masuk dalam kategori ibadah. Jadi tidak ada yang keluar dari konsep ibadah. Cuma untuk membedakan istilah kita urusan dunia dan urusan akhirat, bahwa ada ibadah-ibadah mahdhah yang memang diajarkan oleh Nabi tata caranya. Ada urusan-urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian, tapi sesungguhnya urusan dunia ini bisa kita masukkan semuanya bahagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini kalau kita pergi kerja biasanya dalam istilah kita itu urusan dunia. Urusan dunia. Ya. Tapi bukankah dalam Islam ini kita disuruh untuk mencari rezeki yang halal, Pak? Allah bilang, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu kan perintah. Wahai manusia, makan apa yang baik-baik dan yang halal-halal. Berarti yang diperintahkan yang baik-baik dan halal-halal. Maka sebagaimana ketika kita menikmati, menguasai sesuatu yang jelas sumbernya diharamkan oleh Allah, sebagaimana kita berdosa, maka demikian pula sesuatu yang halal dan baik-baik kita berpahala. Apalagi kalau kita niatkan bahwa dengan rezeki ini saya pakai beribadah. Iya. Kenapa sahur itu, Pak, bahagian daripada satu paket ibadah puasa? Karena makan ketika dia berdiri sendiri, dia merupakan perbuatan mubah. Mubah asalnya. Boleh makan, boleh tidak makan. Boleh sarapan pagi, boleh tidak. Terserah. Tapi ketika makan itu ada kaitannya dengan ketaatan. Kita sahur supaya besok kuat, ya, tidak terlalu loyo. Minum banyak-banyak supaya tidak terlalu haus siangnya. Maka apa yang kita lakukan sebelum puasa itu satu
ya paket dengan ibadah yang berkaitan dengan puasa itu. Kita ke masjid, Pak. Kita ke masjid ini, jalan itu hukumnya boleh. Mau jalan, mau tidak jalan, mau jalan pagi, mau tidak jalan pagi. Ya, boleh. Maksudnya tidak ada berdosa atau berpahala, mubah. Tapi ketika jalan itu berkaitan dengan ibadah, bukankah Nabi SAW mengatakan bahwa setiap satu langkah itu menghapuskan satu dosa ke masjid? Makanya ada sahabat, Pak, yang ketika orang ramai-ramai pada pindah di Masjid Nabawi, beli tanah di situ, bangun rumah, ada sahabat yang bertahan untuk tetap jauh rumahnya dari masjid karena dia tertarik dengan motivasi Nabi yang mengatakan bahwa setiap langkah itu menggugurkan dosa. Maka ketika banyak langkahnya dari masjid berarti banyak dosanya digugurkan. Nah, begitu logikanya, cara berpikirnya. Nah, kalau dekat dengan masjid, berarti sedikit langkahnya. Sampai seperti itu ada sahabat yang berpikir tentang urusan akhirat. Nah, maka insya Allah urusan kita ini sebenarnya tidak ada yang keluar daripada koridor ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang zuina linnasi hubbus syahwat, itu urutan-urutan ujian dalam kehidupan kita ini. Memang yang paling pertama, Pak, yang paling berat ini, yang pertama, ya, ujian kita bagi laki-laki ini adalah perempuan. Ujian kita bagi laki-laki ini adalah perempuan. Ujian perempuan adalah laki-laki. Karena laki-laki kalau normal pasti punya ketertarikan kepada perempuan. Perempuan kalau normal pasti punya ketertarikan kepada laki-laki. Nah, syahwat dan hawa nafsu inilah yang kita manage, yang kita mainkan. Kata Nabi SAW, ya, kamu laki-laki kalau sudah ada modalmu, sudah bisa menghidupi keluargamu, ya silahkan menikah. Ya. Tapi kalau belum bisa, ya silahkan banyak puasa. Ya, jadi yang belum ada uang paneknya, Pak, ya, terutama yang anak muda, ya banyak-banyak puasa anak muda. Ya. Nah, itu semuanya ujian. Dan saya tambah-tambah sedikit, ini yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dengan perempuan, Pak. Ternyata ini bukan hanya persoalan syahwat hawa nafsu, kebutuhan biologis, tapi memang wanita itu selama dia hidup itu tetap menjadi ujian dalam kehidupan kita. Termasuk ketika dia sudah menjadi istri, menjadi keluarga kita. Ya, mungkin ketika sudah, ya, sama-sama sudah lanjut usia, umur 50-an, 60-an, ya, ketertarikan dari sisi fisik itu mungkin semakin berkurang. Tapi yang namanya memproteksi, melindungi, membuat keluarga nyaman, itu akan selalu ada. Iya. Rata-rata kita ini, Pak, karena cintanya kita sama keluarga kita, sama anak kita, kita mau anak-anak kita itu, ya, baik-baik masa depannya, maka kita carikan pekerjaan, Pak. Iya. Sekarang ini dapat pekerjaan susah, Pak. Makanya Pak Jokowi carikan pekerjaan kodong anaknya itu. Saking susahnya cari pekerjaan. Pak Jokowi saja susah dapat pekerjaan, apalagi kita. Iya. Jadi dia carikan pekerjaan kodong anaknya, dia carikan pekerjaan menantunya. Itulah zuyina linnas. Itulah zuyina linnas. Manusia itu memang cenderung untuk, ya, saking sayangnya. Nah, disinilah tidak dilarang kau sayang kepada anakmu, tidak dilarang kau sayang kepada keluargamu, tapi dengan cara yang benar. Ya. Kalau kau banting tulang, akhirnya dapat rezeki yang halal, kau belikan mobil yang mewah anakmu, silahkan. Ya. Tapi kalau kong kali kong, ya, itu yang bermasalah itu. Ya, saya rasa begitu saja, Pak. Kita cukupkan sampai di sini. Sudah lewat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.